welcome bersama Yanti 89 channel. Dan yang pasti ketemu lagi ya bersama penonton pintar TKI Cerdas. Alhamdulillah, senang banget ya. Sekarang pokoknya senang banget dan senang banget. Semoga penonton pintar, penonton Yanti, penonton setia Yanti selalu diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan. Nah, oh ya, Yanti terima kasih banget bagi sahabat-sahabat TKI yang sudah menonton channel Yanti, yang sudah mensupport Yanti untuk tetap berkarya membuat konten-konten di info-info TKI. Yanti juga terima kasih banget buat penonton pintar yang sudah bertanya ke Yanti, nge-DM Yanti. Tapi maaf ya, Yanti telat banget ngejawabnya, tapi pasti Yanti jawab. Yanti kan mungkin kemarin ada 2 bulan Yanti nggak membuat konten, Yanti benar-benar vakum dari sosmed, segala apa sosmed Yanti notifikasinya Yanti nonaktifkan. Jadinya tadi pagi itu benar-benar Yanti baru buka dan ternyata itu pertanyaan dari penonton pintar TKI Cerdas itu di IG banyak sekali. Tapi alhamdulillah sudah ada yang dibales perlahan gitu ya, nggak semuanya, tapi mungkin tadi ada 5 anak yang sudah Yanti balas. Nah, buat penonton pintar TKI Cerdas yang ingin bertanya ke Yanti, itu boleh nge-DM Yanti ya, ke fanpage Yanti ataupun ke IG Yanti. Pasti Yanti akan balas. Video kali ini Yanti mau berbagi informasi, yaitu langkah dan cara menyerahkan diri. Nah, ini khususnya bagi sahabat TKI yang di sektor swasta ya, atau sering kita bilang dengan kaburan. Ya, seperti apapun sebenarnya menjadi anak swasta ataupun kaburan itu bukan menjadi keinginan kita, tapi terhadap suatu keadaan yang mengharuskan kita untuk nekat kabur, itu seperti itu. Tapi jangan lupa ya, di like, di subscribe agar Yanti semangat membuat konten-konten info seputar TKI. Dan jika video Yanti bermanfaat, bisa di-share. Hal yang pertama yang harus disiapkan, menyediakan uang 20.000 NT. Nah, karena sekarang masih di masa pandemi COVID, banyak sekali aturan-aturan yang harus dilakukan, seperti PCR itu harus nambah, terus ada lagi juga uang tiket pesawat itu harus nambah ya. Untuk saat ini kita bisa menyediakan uangnya mungkin hampir 40.000 untuk menyerahkan diri. Tapi kalau untuk hari-hari biasa dan normal, kita hanya ya cukuplah, bukan hanya cukup 20.000 ya, kurang nggak banyak, itu seperti itu. Datang ke kantor spesialis operator brigaders terdekat di seluruh wilayah Taiwan itu ada. Sekarang dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, mungkin banyak calo-calo yang mungkin kita tahu sendiri lah ya, di berita di Taiwan itu seperti apa sih kabarnya, itu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau emang kita punya mental, itu menyerahkan diri jauh lebih bagus jika kita datang dan mengurus sendiri dan kita mengikuti prosedur yang ada. Nah, itu jauh lebih bagus ya. Terus hal yang ketiga, hal yang harus disiapkan apa sih? Menjalani prosedur sesuai aturan di kantor spesialis operator brigadiers. Nah, pertama kita datang ke kantor itu, terus di dalam kantor itu nanti kita dikasih persyaratannya, kita harus kemana dan apa saja yang harus diisi.
Kenapa Yanti bilang seperti ini? Karena dari sahabat Yanti, waktu itu Yanti di Taiwan, Yanti pernah menemani sahabat Yanti yang menyerahkan diri. Nah, tapi pada saat sahabat Yanti itu nggak langsung sehari ya, jadinya sekarang dari kantor brigadir dan hari ini langsung itu enggak, waktu itu sahabat Yanti, dan itu pun ada waktunya. Jadi buat sahabat TKI yang ingin menyerahkan diri, ya ini penting banget ya, semoga ini benar-benar bermanfaat dan buat pengalaman, jadi kita tahu. Terus yang keempat, jika proses lancar, PMI diminta menandatangani proses penyerahan diri. Tuh, sebenarnya mudah loh. Kalau memang kita benar-benar anak TKI, kita memiliki mental, khususnya ini untuk yang di Taiwan. Sebenarnya ini Taiwan itu hukumnya sangat berlaku ya, jadinya nggak orang asing, nggak orang pribumi Taiwan, itu benar-benar sama-sama diadili. Jadinya kita pun di sini memiliki perlindungan, jadinya kita nggak usah takut. Yang penting satu, memang kita harus bisa berbicara. Ya sedikit lah kita belajar, masa iya kita di sini nggak bisa belajar, itu seperti itu. Terus hal yang kelima yang harus disiapkan itu apa? Setelah PMI menyerahkan diri, PMI akan diserahkan ke kantor imigrasi. Buat sahabat TKI, Yanti sering banget diajak sharing. Dia bertanya ke Yanti, ini anak swasta pun Yanti banyak, anak resmi pun Yanti banyak. Tapi itu kan privasi Yanti dan dia, dan ya Yanti nggak ada niat untuk melaporkan ini ataupun apa. Yanti nggak mau, karena ya Yanti nggak mau mematikan jalan rezeki seseorang ya, itu seperti itu. Nah, Yanti pernah ada sahabat Yanti itu kaburan swasta ya, dan dia kasihan sekali, kasihan, benar-benar kasihan, dan pokoknya udah hampir down, dia udah mau menyerahkan diri karena dia benar-benar udah lelah mendapatkan pekerjaan yang seperti itu. Dan yang dia sharing, tadinya dia sharing dia mau pulang, tapi bukannya Yanti melarang ya, Yanti bilang ketika kamu sakit kamu berobatlah, semahal apapun lebih baik kamu berobat, karena ketika kita sakit, kita udah parah, kita itu beresikonya sama diri kita gitu ya. Karena apa ya, karena kita pergi ke negara tujuan, keluarga itu benar-benar sangat menanti, merindukan kepulangan kita. Bagaimana dengan kita ketika kita pulang sudah tidak bernyawa. Nah, jadi pesan Yanti itu sama sahabat Yanti itu, ketika kamu sakit berobatlah, kamu jangan pernah takut. Seperti apapun di Taiwan tetap aja masih ada dokter yang mau menerima pasien swasta, tapi emang dengan biaya yang mahal. Nah, semenjak itu sahabat Yanti kasih semangat, alhamdulillah sampai hari ini dia masih bertahan di Taiwan dengan status swasta. Berarti dia dengan status swasta udah berapa tahun ya? 7 tahun dia masih swasta di Taiwan, tapi sampai hari ini alhamdulillah dia masih diberi kesehatan. Dan dia sering bertanya, aku udah capek, udah kepingin pulang. Terus Yanti bilang kayak gini, ya kalau memang udah kepingin pulang aja, nggak apa-apa Cek, aku bilang gitu kan, daripada kita menahan rindu takutnya jadi penyakit atau apa. Tapi kalau Cece udah siap untuk pulang di Indonesia ya nggak apa-apa. Dan dia lagi mikir-mikir lagi itu di situ. Nah, lanjut lagi ya ke proses penyerahan diri. Hal yang selanjutnya itu setelah proses pembayaran denda, PMI akan menerima paspor yang sudah dicap oleh petugas imigrasi, dan PMI harus meninggalkan Taiwan. Cek, bagaimana ketika saya nggak memegang paspor? Karena paspor saya dipegang oleh majikan yang dulu sebelum saya kabur. Ya, di Taiwan ini Yanti bilang mau punya paspor maupun enggak, ketika kita menyerahkan diri itu akan tetap diproses. Tapi emang bedanya kalau kita memegang paspor dan kita proses sendiri, itu biasanya waktunya cepat, prosesnya cepat.
Tapi ketika kita tidak memegang paspor, kita pun akan tetap pulang ke negara. Tapi ya memang prosesnya agak lambat, tidak secepat yang megang paspor. Nah, di video kali ini Yanti hanya bisa berbagi yaitu langkah dan proses cara menyerahkan diri. Apa saja sih yang harus disiapkan, yaitu keenam tadi. Yang pasti siapkan mental. Ya, itu yang pertama, kita harus siapkan mental. Seperti apapun ya, kita harus benar-benar sudah siap. Pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI, penonton pintar, TKI cerdas. Jagalah kesehatan, karena seperti apapun sehat itu mahal. Jangan sampai karena kita fokus-fokus mengejar uang, kita sakit, kita nggak memikirkan sehat. Seberapapun mahalnya kesehatan, yang pertama itu adalah kita sehat. Buat apa kita megang uang banyak tapi kita nggak sehat? Jadi khususnya ini buat anak yang swasta, ketika kalian merasakan gejala sedikit apapun, dipentingkanlah kita untuk periksa ke dokter. Bayarnya ya mahal, yakin ya kita pasti mampu lah, kita bisa, tapi kita harus ingat ke situ karena sehat itu mahal. Jangan lupa bekerja dengan baik dan benar, jangan sampai kita melanggar hukum di negara tempat kita tinggali. Seperti apapun kita pulang, kita ingin membawa kesuksesan karena kita datang membawa 1000 harapan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye bye.